Saya Nurfitri Rusdianti. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video konseling kelompok untuk mengatasi permasalahan keterlambatan peserta didik dengan pendekatan behavior teknik self management. Selamat menyaksikan. Ayo, mau duduk di mana bebas deh, boleh. Senyamannya saja. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kalian sudah mau datang ke sini ya untuk memenuhi panggilan dari ibu. Jadi bisa berterima kasih sekali kepada kalian. Kalian gimana kabarnya? Baik. Baik. Tadi PAS-nya gimana? Bisa nggak? Sedikit pusing sih, Bu. Kenapa sedikit pusing? Waktunya Kecepatan. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, kali ini kita berdoa dulu mungkin ya. Mungkin karena Vera satu-satunya yang cowok nih, boleh Vera dulu deh yang meminta. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih banyak Vero sudah memimpin doa kita. Ya, mungkin sebelum ibu menjelaskan ada apa sih sebetulnya kalian diundang ke sini. Kami itu akan menjelaskan dulu di sini ada asas-asas dari pertemuan yang harus kita lakukan di sini ya. Pertama ini asas kesukarelaan. Kalian sukarela kan ya ke sini ya? suara Bu. Gak keberatan kan? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ini ada asas keterbukaan. Jadi nanti ibu harapkan semuanya sebisa mungkin bisa terbuka, bisa menceritakan misalkan apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri kalian. Kemudian yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berarti apa yang akan dikemukakan di sini nanti oleh semuanya ataupun oleh salah satunya atau siapapun itu. Nanti tolong dijaga kerahasiaannya. Jadi jangan sampai bocor keluar seperti itu ya. Jadi memang hanya di sini saja yang cukup tahu untuk diskusi kita hari ini seperti itu ya. Ya, oke. Nah, kemudian tujuannya apa sih sebetulnya tujuan ibu hari ini memanggil kalian? Jadi ibu itu sebetulnya dapat laporan dari wali kelas dan tiket. Katanya Vero, Arini sama Naila ini sudah beberapa kali suka terlambat gitu datang ke sekolah. Nah, ibu pengen tahu sih sebetulnya apa sih yang menyebabkan kalian terlambat. Jadi di sini nanti kita sharing, kita nanti ya cerita aja sebetulnya apa permasalahannya. Siapa tahu nanti kita bisa bantu ya satu sama lain. Jadi nanti supaya nanti permasalahan ini bisa selesai. Tapi mungkin karena di sini waktunya juga terbatas ya, jadi kita mungkin hanya sekitar 45 menit. Mungkin nanti kita akan bahas satu permasalahan yang paling urgent misalkan dari kalian bertiga, mana yang kira-kira permasalahannya mungkin perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin di sesi selanjutnya untuk permasalahan yang lainnya gitu. Jadi untuk hari ini nanti kita semuanya mengemukakan, kalian di sini mengemukakan dulu permasalahannya apa. Setelah itu nanti kita pilih yang paling urgent. Itu ya. Dan nanti di sini ibu harapkan semuanya bisa mungkin memberi masukan dan memberi pendapat juga satu sama lain ya. Jadi saling menguatkan dan saling mengingatkan ya. Karena di sini kita bukan untuk menjudge ya. Jadi aku memanggil kalian ini bukan untuk menjudge atau seperti apa, tapi memang ingin ada perubahan dari diri kalian supaya nanti ke depannya jangan terlambat lagi. Oke ya? Nggak ada yang keberatan kan? Ya, oke baik. Kalau begitu udah siap ya? Ya, mungkin kita langsung mulai aja. Siapa duluan mungkin yang mau bercerita sebetulnya apa sih permasalahannya, kenapa beberapa kali ini sering terlambat? Coba, mungkin siapa dulu nih?
Oke, dari Arini dulu deh, boleh. Aku terlambat karena kesiangan karena malam tuh suka kayak tidurnya terlalu larut gitu. Jadi makanya sering kesiangan dan tak masuk sekolah. Oh gitu. Jadi Arini tuh sebetulnya sering kesiangan karena tidurnya malam banget gitu ya. Emang kalau tidur biasanya jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12 lewat. Ngapain aja itu biasanya sampai malam? Baca cerita. Oh gitu, baca cerita, baca cerpen gitu ya. Baca novel juga mungkin. Oh kamu hobi baca. Jadi permasalahannya karena tidurnya terlalu malam, jadi bangunnya sering kesiangan. Oke deh, kalau Naila, permasalahannya apa? Saya keterbiasaan bangun siang, jadi walaupun jalan alarm tetap terlambat dan Jakarta kan banyak lampu merah, selalu macet. Emang itu kalau misalkan pagi-pagi biasanya bangunnya jam berapa sih? Jam 5.30. Jam 5.30 baru bangun. Kalau malam tidurnya jam berapa? Sama kayak hari ini? Apa gimana? Jam 10. Jam 10 udah tidur ya. Tapi tetap nggak bisa bangun pagi. Emang dari dulu. Kalau Vero. Kalau saya dulu tuh karena pas ngasih pamit kita kan waktu itu saya dianterin kan ke sekolah dianterin terus saya bangun tuh pagi setiap pagi jam 5 pas kan Jam 5 tuh udah bangun. pas udah bangun udah selesai mandi 5:10 terus biasanya bangunin ayah dulu. Oh gitu. Justru kamu bangun duluan dibandingkan Naila. Jadi ayah biasanya makan dulu. Oh gitu. Terus habis makan dia kan mandi nih. Itu baru selesai itu 5:50. Ayahnya. Baru selesai semua itu 5:50 terus panasin motor dulu. Nah, terus belum lagi kalau dari Bintaro tuh jam 6 udah agak macet kan gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak terlambat lagi karena saya sendiri yang naik motornya. Oh gitu. Jadi kalau sekarang Vero itu berarti bawa motor sendiri. Jadi nggak diantarin lagi ya. Jadi makanya sekarang udah mulai ada perubahan. Alhamdulillah ya berarti ya kalau begitu. Berarti di sini yang lumayan urgent ini mungkin antara hari ini sama permasalahan Naila. Oke, kira-kira mau permasalahan siapa nih yang kita bahas? Hari ini deh Bu kayaknya Bu. Amir atau Naila? Hari ini Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh ya kalau misalkan kalian punya pendapat atau misalkan kalian punya pertanyaan juga boleh nggak apa-apa. Jadi nanti kita saling sharing aja, saling diskusi. Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang sama nggak apa-apa juga sih gitu. Ya. Oke, kalau Naila bangun biasanya jam berapa sih? Jam 5.30. Jam 5.30. Yang terus kalau mandi jam berapa? Mandi karena saya harus bangun selama 10 menit, jadi kayak mandi itu jam 5.50. Mandi jam 5.50. Masuk kamar mandi jam berapa? Itu 5.50 aku mandi Bu. Jadi kapan mandi? Iya, enggak maksudnya kayak dia kan bangun terus langsung harus bengong dulu selama 10 menit. Oh gitu. Iya, dan kadang tuh antri sama mereka punya 2 adik, jadi kayak antri sama mereka dulu. Oh gitu. Itu kan dia boleh duduk aja mandi dulu. Nggak bisa. Iya ya. Dan ada mereka Kamu memang catat disuruh mandi duluan ya sama Naila. Kakak itu kayak udah duluan nih. Dia lagi tidur. Terus yang nganterin ke sekolah siapa? kadang ayah, kadang mama. Kadang ayah, kadang mama. Mereka suka komplain nggak sih sama kamu misalkan? Tiap hari sih Bu kalau ngomel Bu. Oh gitu. Tiap Iya. hari ngomel-ngomel. Terus apalagi kalau lagi datang bulan pasti kan itu lama banget. Jadi saya kayak harus diomelin dulu sama mereka mau jalan. Oh gitu. Ya kayak gitu kayak naik ojek juga harus nunggu sampai 3 sampai 5 menit. Oke, 3 sampai 5 menit. Iya. Kalau naik ojek bareng-bareng sama adik juga Enggak. sendirian. Iya. Itu akhirnya kamu ditinggalin sama orang tua kamu naik Iya. ojek. Kayaknya Naila sih ya yang paling urgent di sini ya ternyata ya. Enggak sih Win, kayak solusinya itu Jakarta nggak perlu lampu merah gitu Nggak Bu. bisa ya. Lampu hijau terus ya saya nggak telat gitu. Iya kan
nggak sehoki itu, berarti kan berangkatnya kurang pagi ya, iya nggak? Kayaknya solusinya nggak usah Jangan ngelamun. Dari kalian ya mungkin ada yang mau tanya lagi misalkan tentang permasalahannya lebih dalam, mungkin boleh. Kalau malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Kalau malam Jam 9 jam 10. ini cepet ya termasuknya ya. Belumnya yang lama. Iya, berarti manajemen waktu di pagi harinya ini loh berarti ya. Mungkin kalau lu mau bengong tuh Bangunnya bangunnya jam pagi. 5 atau jam 4 terus Alarmnya nggak kedengeran, serius deh. Tapi kamu pasang alarm jam berapa? Jam 5 Pasang alarmnya jam 5. Orang tua Kecuali- nggak bangunin? bangunin, tapi kayak susah. Oke, kalau gitu coba dari Naila sendiri, kira-kira menurut kamu sebetulnya faktor terbesarnya kalau itu permasalahan dalam diri kamu tuh apa sih sampai kamu jadi sering terlambat? Pertama suka bengong. Mm-mm. Kedua karena lampu merah. Terus? Ketiga saya agak lelet bu. Jadi kayak Oke. semuanya jadi satu dan itu di pagi hari habis. Berarti menurut kalian inti permasalahan dari Naila tuh apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Apa kira-kira ini permasalahan? kelalaian diri dia sendiri sih. Apa? Kelalaiannya. Nelayan dari diri saya sendiri. Oke, ada lagi mungkin hari ini apa kira-kira nih? Aku kalau misalkan dia mau ngelamun dulu atau kumpulin nyawa, misalkan dia kan bilang ngumpulin nyawanya itu butuh waktu 10 menit, sedangkan dia bangun 5.30, jadi sebenarnya nanti dia bangun 5.20, jadi pas 5.30 dia mandi. Dia kan juga mandi. Jadi emang harusnya jam 5 ya. Terus kalau bisa keramasnya tuh pas sore atau enggak malam, jadi paginya nggak keramas. Ya rambutnya juga kan udah kering. Iya. Coba kira-kira menurut Naila kerugian apa sih yang akan ditimbulkan kalau misalnya kamu masih terus-terusan begini dengan kebiasaan yang seperti ini? Coba. Nama saya dicatat. Terus lagi kalau lebih dari 3 kali tuh orang tua saya dipanggil bu. Paton. Nah, coba ya kan? Coba kalau dari kami sendiri, kira-kira kamu harus gimana? Solusinya. Mengurangi ngomong. Lu harus lebih cepat. Bangun saya juga harus lebih pagi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada punya saran untuk Naila? Nggak punya saran sih, tapi mungkin bisa diterapkan kalau dulu tuh nggak dulu sih waktu zaman sering telat dan bangun udah pernah kesiangan kan. Kayak males bangun nih rasanya enak kan di kasur itu maksain bangun sama setiap pas di kamar mandi tuh biar mandinya cepet coba mikirin nanti Pak Tono bakal ngomong apa. Dia suruh lari deh. Jadi Nyuruh dari lari. situ jadi cepet Termotivasi ya. Termotivasi, Oh gitu. gitu. Bangun pagi. Aku kan malamnya bikin to-do list kayak mandi jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, itu bagus tuh bikin to-do list dulu. Ya tulisnya masukin aja jadwal bengongnya gitu. Bagaimana ya? Tapi dimajuin lagi. Iya kan. Tapi dimajuin lagi ya, dan nggak terlalu lama gitu ya. Sibuk lagi. Iya, dicoba. Jadi kalau kamu nih, kira-kira kalau misalkan manajemen waktu kamu bagus, tapi misalkan bikin to-do list dulu, kira-kira apa keuntungan buat kamu nanti kalau sampai kamu bikin to-do list dulu nih? Saya nggak terlambat dan saya nggak bakal diomongin lagi. Nah, itu kan bisa ya. Berarti kan harusnya bikin coba nanti sekali-kali bikin to-do list. Tapi ibu bantu deh kalau nggak hari ini deh ya. Apa hari ini jadi produktif? Nah, betul, hari ini jadi produktif ya kalau bikin to-do list ya. Nah, kira-kira ini ibu ada to-do list juga nih. Ibu udah nyiapin nih sebenarnya. Ini ada to-do list, nanti Naila bisa isi. Kira-kira coba kalau misalkan dari waktu bangun tidur kira-kira harus gimana? Coba sekarang ditulis dulu. Kira-kira kegiatannya apa aja, waktunya berapa lama? Dia bu. Oke. Nah, di sini yang pertama bangun tidur jam 5, terus ngumpulin nyawa 5 menit. Oke, bener ya. Kalau enggak, kamu bikin alarm. Bikin alarm di tiap waktu-waktunya ini. Nah, kira-kira kalau misalkan ini manajemen waktu yang ini time schedule-nya masih belum dilaksanakan, dan misalkan Naila sampai terlambat lagi ke sekolah, punishment apa yang Naila mau? Apa ya, kayaknya itu
Panggil orang tua. Oke. Jadi perjanjiannya sama orang tua ya. Iya. Oke, kalau misalkan bisa terlaksana, Naila mengharapkan apa? Apa yang Naila harapkan kalau bisa sampai terlaksana? Subuh jadi Gue dijajanin es mangga. Oke deh, boleh lah ntar dari ibu kalau misalkan ini bisa terlaksana. Tapi dalam ibu kasih jangka waktu tapi ya. Kamu setujunya berapa hari? seminggu. Oke, kalau seminggu. Kalau misalkan berhasil nanti dapat kartu. Tapi kalau misalkan nggak berhasil selama seminggu itu berarti langsung di calling. Pokoknya kalau misalkan dalam seminggu nih, misalkan kamu hari pertama udah nggak berhasil ya udah berarti langsung gugur nih, langsung calling orang tua ya. Iya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu seminggu, tapi kalau misalkan selama seminggu berhasil, ntar ibu kasih kartu lah nggak apa-apa deh. Kartu. Coba sekarang kamu bikin komitmen sama teman-teman depan teman-teman nih, kira-kira kamu bakal kayak gimana nanti tadi? Bakal lebih sering bangun pagi Hmm. dan bakal ngurangin bengong sama bakal siap-siap lebih cepat. Siap-siap lebih cepat. Iya. Ya kalau begitu sudah. Sekarang coba mungkin kita langsung mulai aja. Dan ibu pengen kamu coba menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Tadi gimana? Kamu tadi permasalahannya tentang apa? Tentang bangun saya kurang cepat dan Akibatnya jadi telat. sering merambat ke Iya. Sekarang berarti target yang harus kamu lakukan. Saya targetin saya bangun jam 5 sih biar lebih cepat untuk semuanya. Kalau enggak jam 5 kurang saya udah bangun. Berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 6 atau jam 6 kurang. Oke, ya sip deh kalau gitu. Berarti kalau misalkan kamu tiba-tiba kumat lagi nih bengongnya rada lama, apa yang akan kamu lakukan misalkan? Ingat hari ini sih Bu. Motivasi saya buat kedepannya. Gitu ya, yang hari ini ya. Motivasi saya satu. Oke deh kalau gitu. Jadi teman-temannya ada yang mau disampaikan buat Naila? Semoga bisa nggak lagi. Oke, semoga bisa ngatat lagi. Dari hari ini ada pesan-pesan buat Naila? Nggak ada. Ya, oke kalau begitu. Pokoknya yang jelas satu hal dari ibu, waktu itu sangat berharga ya. Jadi jangan sampai kita semua lah ya, termasuk ibu juga mungkin jadi reminder buat ibu juga. Jangan sampai nanti kita menyia-nyiakan waktu, karena bagaimanapun waktu itu nggak bisa diulang lagi ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Ya mungkin dari ibu. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mungkin sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Vera boleh tutup lagi dengan doa. Nanti mungkin next bisa sharing permasalahan kalian ya di sesi selanjutnya. Oke. Dari teman-teman dan ibu sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Sudah selesai. Terima kasih banyak Vero, terima kasih banyak semuanya untuk kegiatan Ya. hari ini. Nanti ada link evaluasi ya. Ibu sudah kirimkan sih tadi ke kalian, coba deh dicek dulu. Coba kalian isi dulu. Vero ada handphonenya Naila? Ada Bu. Ya. Silakan diisi dulu, sekalian nanti isi daftar hadirnya ya. Ya. Boleh diisi dulu ya. Sudah diisi? Udah Bu. Udah ya? Iya. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak untuk semuanya. Iya.